Iya, siap kapan? Baik, karena kelompok 7 sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini, dipersilakan untuk kelompok 7 untuk memaparkan materi limit dan kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan Rn ke Rm. Oke, baik. Terima kasih pada langsung saya mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan limit dan kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan dari Rm. Kelompok itu beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Divi Pratama, yang kedua ada Fauzan Mamadil Yahya, yang ketiga ada Zalfan Najma Zahira. Yang pertama, materi yang pertama itu adalah limit fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Yang kedua ada kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Yang ketiga ada limit fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm. Dan yang keempat ada kekontinuan fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm. Nah, yang pertama limit fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Definisinya adalah misalkan I itu adalah interval terbuka pada R dan F itu memetakan dari R ke Rn. Berarti dia dari satu variabel ke multivariabel lainnya. Itu dengan T0 itu merupakan anggota bilangan real dan L itu juga merupakan anggota dari Rn. Dengan Ft itu adalah Fit, yaitu untuk setiap I anggota bilangan 1, 2, 3 hingga N. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang lalunya, untuk limit T mendekati T0 dari Ft, sebentar, limit T mendekati T0 dari Ft itu akan sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua anggota epsilon itu lebih dari 0 dan ada anggota delta yang lebih dari 0. Sehingga jarak antara T ke T0, jarak antara T ke T0 itu kurang daripada delta. Seperti itu. Ini sama itunya dengan apa namanya fungsi skalar biasa dan Ft dikurang L itu akan kurang daripada epsilon. Ini sama penjelasannya seperti fungsi waktu kalkulus diferensial. Nah, tapi di sini perhatikan bahwa modulus atau panjang dari Ft dikurang L itu sama dengan Fit min Li. Karena di sini ada Fit di sini karena kita punya fungsi multivariabel. Maka itu akan sama dengan F1T dikurang F2T terus F3T hingga seterusnya hingga Fn itu dikurangin oleh L1, L2 hingga Ln dengan syarat semua anggota epsilon itu lebih dari 0 dan ada anggota delta yang lebih dari 0 sehingga jarak T ke T0 itu kurang daripada delta. Sehingga Ft kurang L itu, jarak Ft ke L itu kurang daripada epsilon. Itu untuk definisinya limit fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Boleh next slide? Oke, teoremanya begini. Berarti kalau limit T mendekati T0 itu, misalnya limit T mendekati T0 F dari Ft itu sama dengan L. Nah, perhatikan di sini Ft kurang L itu sama aja dengan akar jarak dari Ft ke L itu sama aja dengan akar dari F1T min L1 kuadrat tambah F2T min L2 kuadrat ditambah F3T min L3 kuadrat hingga Fnt min Ln kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Misalnya contoh, kalau kita punya fungsi 3i plus 4j
ya kan? Berarti kita punya komponen 3i plus 4j, gitu kan? 3i plus 4, kok nggak bisa? 3i plus 4j. Maka secara matematis kita punya jaraknya ini adalah vektornya ini atau modulusnya atau panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Betul? Lalu di sini kenapa ada F1T min L1 dan F2T min L2? Karena di sini kita punya domain yang mau kita cari jaraknya adalah FT min L. Sementara FT itu kan ada banyak, ada F1T, F2T, F3T karena dia dari R ke Rn. Sehingga jarak antara FT ke L itu akan sama dengan F1T dikurang L1 dikuadratkan. Sama aja kayak misalkan ini adalah apa namanya F1T-nya dan ini adalah L-nya gitu. L kurang L. Nah, berarti tambah hingga seterusnya. Tambah F2T min L2 dikuadratkan tambah F3T min 3 min L3 dikuadratkan hingga FNT min LN dikuadratkan seperti itu. Maka dapat kita simpulkan berarti kalau misalkan kita visualisasikan berarti 3 min L gitu kan, 4 min L. Berarti di sini modulusnya atau panjangnya adalah akar dari 3 min L dikuadratkan tambah 4 min L dikuadratkan seperti itu. Dan ini kenapa bisa seperti itu penjelasannya. Jadi kita ambil contoh dari kita apa namanya panjang modulus biasa ya. Itu berlaku untuk R-nya di Rn berapapun gitu. Kalau ada Rn ya misalkan R2 berarti cuma ada 2. Berarti kalau ada Rn berarti sampai Fn T min Ln dikuadratkan seperti itu. Sehingga itu akan sama dengan akar dari jumlahan dari 1 sampai N dari FIT min LI kuadrat dengan I sama dengan 1 hingga N. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, jika jarak FT ke L itu adalah ini, akar dari sekian ini, maka bisa kita tulis dengan 0 itu kurang dari FIT min LI atau jarak dari ini, sehingga dia kurang dari atau sama dengan akarnya ini. Kenapa dia lebih dari 0? Karena ya kita tahu jarak itu tidak ada yang 0 gitu ya. Karena dia mutlak kan. Nah, karena dia mutlak maka dia lebih dari 0. Seperti itu teman-teman. Untuk setiap I adalah 1, 2, 3 hingga N. Karena fungsinya bernilai R ke Rn. Gitu. Berdasarkan teorema Apit, maka kita tahu ya, kita teorema Apit itu yang sudah kita pelajari waktu kalkulus diferensial dulu. Maka kalau kita limitin semuanya, itu dia akan kayak gini, limit T mendekati T0 dari 0, berarti limit T mendekati T0 dari F I T min LI itu akan kurang dari sama dengan limit T mendekati T0 dari sigma atau akar dari jumlahan ini. Seperti itu. Maka limit T mendekati T0 dari 0 ya 0. Dan limit T mendekati T0 dari FIT min LI itu yang akan kita cari. Berarti itu akan kurang dari sama dengan, nah ketika limit T mendekati T0 dari jumlahan ini itu akan sama dengan 0. Oh, maka bisa kita simpulkan bahwa limit T mendekati T0 dari FIT min LI, ya kok hilang? Bentar. Itu, tadi sampai sini ya. Itu akan sama dengan 0. Atau bisa kita simpulkan bahwa limit T mendekati T0 dari FIT itu sama dengan LI. Seperti itu.
Jika limit T mendekati T0 dari FIT sama dengan LI, maka syaratnya adalah untuk semua epsilon lebih dari 0 dan ada delta lebih dari 0, sehingga jarak T ke T0 itu kurang daripada delta, dan FIT, jarak dari FIT ke LI itu akan kurang daripada epsilon. Jadi epsilon itu jarak yang sangat kecil dari itunya FT sama LI-nya seperti itu. Untuk setiap I itu adalah 1, 2, 3 hingga N. Dan T itu merupakan elemen bilangan I atau intervalnya yang tadi kita sudah recall di awal. T itu anggota dari I. I itu adalah intervalnya yang memenuhi 0 itu kurang daripada T dikurang T0 dan itu kurang daripada delta gitu. Karena ini berlaku untuk sembarang epsilon lebih dari 0 dan limit T mendekati T0, maka limit T mendekati T0 dari FT adalah L. Seperti itu. FIT kemudian LI seperti itu. Oke, bisa di next slide. Itu untuk pembahasan teoremanya ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Contoh soalnya sebenarnya sama dengan limit pada kalkulus diferensial tahun lalu. Berarti fx misalkan gini, fx-nya itu 1 ditambah 1 per x dipangkatkan xi. Komponen pertama ditambah 3x kuadrat min 2x min i per x kuadrat 5x min 1. Kedua, komponen ketiga ada 2 per x. Tentukan limit x mendekati tak hingga dari fx. Oh ya sudah, berarti kita tinggal kerjakan per komponennya. Untuk yang komponen i, ya kan? Berarti limit x mendekati x x mendekati tak hingga dari 1 tambah 1 per x dipangkatkan x itu sama dengan ya. Kita tahu ya bahwa asal usul itu dari sini. Terus kita limit yang kedua untuk komponen j-nya gimana? Berarti tinggal kita ini kan cari pangkat tertingginya kan. Nah, ini kan berarti tinggal 3/1 adalah 3. Dan limit x mendekati tak hingga dari 2 per x itu akan sama dengan 0. Kita tahu ya kalau punya seperti itu. Maka limit x mendekati tak hingga dari fx itu adalah di sini kita punya di sini kita punya 3, di sini kita punya 0. Berarti tinggal EI tambah plus 3J. Seperti itu. Cara pengerjaannya itu tinggal dilimitin per komponennya aja. Nah, contoh yang kedua, FT itu sama dengan 2T kuadrat I plus 3 min TJ plus 4 per T min 1K. Tentukan limit T mendekati 2 dari FT. Berarti jawabannya adalah ya udah berarti tinggal limitin per komponennya aja. Berarti kalau misalkan yang I-nya untuk komponen I-nya limit dari T mendekati 2 dari T 2T kuadrat adalah ya berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 gitu kan. Limit dari T mendekati 2 dari 3 min T berarti 3 min 2 adalah 1. Berarti limit T mendekati 2 dari 4 per T min 1 berarti 4 per 2 min 1 itu adalah 4/1 atau 4. Nah sudah, berarti ini adalah komponen I-nya adalah 8. Bisa kita tulis ya. Komponen I-nya 8, komponen J-nya adalah 1, dan komponen K-nya adalah 4. Seperti itu. Buat di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh iya, maaf masih saya, Deng. Oke, sekarang ke continuan ya.
kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Kalau tadi kita bahas limit, sekarang kita bahas kekontinuan. Sebenarnya kekontinuan itu syaratnya sama dengan apa namanya di fungsi skalar pada yang kita pelajari tahun lalu. Berarti hanya ada tiga. Yang pertama, limit T mendekati T0 dari, ini sorry ya, ini harus ada FIT ya. FIT itu ada, dan FI T0 itu ada dan terdefinisi, dan limitnya sama dengan FT-nya. Contohnya bagaimana? Ini untuk syaratnya seperti ini. Syarat. Syarat. Nah, berarti kalau kita sudah ada ini, maka kita bisa buktikan bahwa kalau ini tuh continue di selang tersebut. Contohnya, fungsi ft itu adalah 2t kuadrat i plus 3t min j ditambah 4 per t min 1k continue di titik 5. T sama dengan 5. Apakah benar dia continue di titik t sama dengan 5? Berarti kita pertama cari dulu limit T mendekati 5 dari 2T kuadrat, berarti 2 kali 5 kuadrat adalah 2 kali 25 sama dengan 50. Berarti itu untuk komponen I-nya. Berarti untuk komponen J-nya adalah limit berarti 3 min 5 kan. T mendekati 5 dari 3 min T. 3 min 5 adalah min 2. Limit T mendekati 5 dari 4 per T min 1 berarti 4 per 5 min 1 adalah 4 per 4 atau 1. Oke, boleh di next slide. Nah, berarti saya ketulis 2 kali tadi ya. Maka limitnya itu kan sudah ada dan itu terdefinisi dan ada. Dan F5-nya ketika kita substitusikan itu akan sama dengan 50i min 2j plus k. Tinggal kita substitusi aja. Dan FT itu sama dengan F5 limit T mendekati 5 dari FT itu sama dengan F5 sudah kita buktikan oleh yang A dan B, dan ini jawabannya sama kan 50i min 2j plus K, dan ini juga 50i min 2j plus K. Maka terbukti bahwa fungsi tersebut continue di T sama dengan 5. Continue. Gitu teman-teman. Banyak slide. Nah, iya ini baru teman saya. Ya, baik, selanjutnya poin yang limit fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm. Definisinya, misalkan fungsi domain fungsi f untuk domain fungsinya yang memetakan Rn ke Rm, A bar merupakan suatu titik asal fungsi. Maka, untuk limit x bar ke A bar, untuk fx bar sama dengan L. Jika dan hanya jika seluruh epsilon lebih besar dari 0 dan ada delta yang lebih besar dari 0. Demikian sehingga seluruh x bar merupakan elemen dari domain fungsi f. Dengan 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 0 lebih kecil dari panjang selisih x dan a, dan hasilnya lebih kecil dari delta. Maka untuk panjang fungsi selisih fungsi x, fx dikurang dengan hasilnya atau L-nya itu lebih kecil dari epsilon. Di mana berikut untuk penjabarannya limit x ke A untuk fx bar sama dengan L bar. Berarti limit x ke A, f1 x bar, f2 x bar, begitu terus hingga fm x bar sama dengan L1, L2, begitu terus hingga LM. Jadi jumlahnya menyesuaikan dengan ruang berapanya gitu. Atau jika dijabarkannya lagi, ini penjabaran untuk X-nya juga. Jadi limit
X1, X2 ini, maaf ya teman-teman, ini sebenarnya harusnya XN. Jadi sampai XN gitu. Dan ini juga AN. Ya, itu penjabarannya jadi F1 untuk F1 X1 X2 sampai XN, koma F2 X1 X2 sampai XN, koma begitu terus hingga FM X1 X2 sampai XN. Jadi eh, M-nya itu untuk vektor ya vektor fungsinya, sedangkan kalau N-nya itu untuk bisa dibilang variabelnya. Jadi variabelnya ada X, Y, Z atau X1, X2, X3 begitu. Lalu hasilnya L1, L2 hingga Ln. Menyesuaikan dengan berapa fungsinya begitu. Lalu lanjut ke teoremanya. Berikut teorema dari limit fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm. Pemisalan fungsi ini seperti di definisi tadi, permisalan fungsi untuk domain fungsi yang memetakan Rn ke Rm, A merupakan suatu titik pada daerah asal fungsi. Dengan limit X ke A, Fx bar sampai sama dengan L bar, jika dan hanya jika limit ke A, Fi X bar sama dengan Li. Untuk I-nya 1, 2, begitu terus hingga M. Jadi itu seperti yang tadi saya jelaskan, M-nya itu untuk jumlah fungsinya gitu. Atau Lx ke A, F1 X bar, F2 X bar, hingga Fmx sama dengan ini penjabarannya jadi limitnya masuk ke setiap fungsinya gitu. Jadi limit X A F1 X, limit X X A X ke A F2 X, limit X ke A F M X gitu. Terus penjabaran X-nya seperti yang tadi didefinisi. Berikut adalah contoh soal dari limit fungsi vektor Rn ke Rm. Misal, variabel vektor A-nya itu 1,2, min 1 dan fungsinya itu fx, y, z sama dengan 2x plus 3z, 2y plus 3 plus z, x plus y. Maka limit x ke A untuk fx sama dengan untuk limit x ke A untuk fx itu sama dengan 1,3,3. Nah, ini udah hasilnya dan penjabarannya itu di bawah. Di limit x, y, z mendekati 1,2, min 1 dan pertama untuk f1 x, y, z sama dengan diganti fungsinya jadi limit x, y, z mendekati 1,2, min 1. Jadi F1-nya tadi yang paling pertama ini, pemaan pertama. Jadi mana ya? Ini untuk F1, eh ini F2, ini F3. Itu untuk F1-nya 2X plus 3Z, lalu disubstitusikan untuk setiap X, Y, dan Z-nya. X-nya itu 1, Z-nya itu min 1. Jadi min 1. Oh my God, ya maaf Divi. Maaf teman-teman, ternyata di sini lupa minus ya hasilnya. Oke, selanjutnya untuk F2 itu masuk fungsinya 2Y plus Z. Lalu substitusikan X, Y, Z-nya jadi 2 kali 2, Y-nya 2, ditambah Z-nya sendiri itu min 1, jadi 3. Kemudian yang terakhir untuk F3, fungsi ketiga, yaitu X plus Y, lalu disubstitusikan lagi, X-nya 1, Y-nya 2, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka ketemulah untuk F1-nya itu min 1, F2-nya itu F2-nya itu 3, F3-nya itu 3, sama kan sama yang ini. Begitu. Oke, boleh dilanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya materi keempat adalah kekontinuan fungsi bernilai vektor dari Rn ke Rm. Untuk definisinya, fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan x0 jika masing-masing komponennya itu kontinu di titik x sama dengan x0. Atau fungsinya yang memetakan Rn ke Rm kontinu di x sama dengan x0
Jika dan hanya jika limit x mendekati x0, fx sama dengan fx0. Nah, untuk membuktikan kekontinuan suatu fungsi, maka harus memenuhi ketiga syarat. Ini juga syaratnya sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Divi, yang vektor dari R ke Rn. Yang pertama, fx0-nya itu ada dan terdefinisi. Yang kedua, limit x mendekati x0, fx-nya itu ada. Dan yang ketiga, limit x mendekati x0, fx bernilai sama dengan fx0. Selanjutnya ada contoh soalnya. Tunjukkan fungsi f x, y sama dengan sin x tambah y, x kuadrat min y pangkat 3 min 1, pangkat x min y, kontinu di titik x0 sama dengan 0,0. Dijawab. Nah, kita tadi kan ada syarat kontinuannya ya. Yang pertama, fx0-nya itu ada. Kita buktikan dulu. Kita masukkan f 0,0 sama dengan sin 0 tambah 0, lalu 0 kuadrat, 0 tambah 0, lalu 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat dikurang 1, pangkat 0 dikurang 0 sama dengan, ya, terima kasih Bibi, sama dengan 0 min 1, 1. Nah, lalu ada syarat keduanya, yaitu limit x mendekati x0, fx-nya itu ada. Kita masukkan limit x mendekati x0, fx sama dengan limit sin x tambah y, x kuadrat min y pangkat 3 min 1, pangkat x min y sama dengan 0 min 1, 1. Jadi, syarat ketiganya, limit x mendekati x0 fx itu bernilai sama dengan fx0. Jadi, fungsi fx, y kontinu di titik x0, 0,0. Lalu ada contoh soal yang kedua, mirip juga seperti yang tadi. Tunjukkan fungsi fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat, x min y, kontinu di titik x0, 0,0. Yang pertama kita buktikan syarat fx0-nya itu ada dan terdefinisi. Kita masukkan f 0,0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0. Lalu kita buktikan syarat yang kedua, yaitu limit x mendekati x0, fx-nya itu ada. Sama dengan limit x kuadrat dikurang y kuadrat, x min y sama dengan 0, 0. Nah, syarat yang ketiga, yaitu limit x mendekati x0, fx itu bernilai sama dengan fx0. Jadi, fungsi fx, y kontinu di titik x0, 0,0. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan materinya. Untuk Bu Flavia, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Oke, ini tadi sisi saya ya, moderator. Ini sisi saya ya, moderator ya. Iya, Ibu. Oke. Mungkin saya penguatan aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya boleh izin share screen atau tidak? Saya ini ya, izin off cam nggak apa-apa ya, semuanya ya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Ibu hanya menguatkan aja, gitu ya. Tadi sudah dipaparin, ada beberapa juga. Nanti kalau memang ada yang harus dibenarkan, silakan nanti dibenarkan ya untuk kelompok ini ya. Oke, hari ini kita belajar terkait dengan limit dan kekontinuan dari suatu fungsi bernilai vektor. Kalau kita bilang fungsi bernilai vektor, gitu ya, maka ada kemungkinan misalkan fungsinya f gitu ya, domain gitu ya dari R, dia subdomainnya subset di R ke Rn, dan ada kemungkinan juga dia memetakan dari setiap elemen di daerah domain di Rn ke Rm. Jadi dua kemungkinan ini ya. Jadi nanti kita belajar untuk fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan dari Rn ke Rm. Tadi udah dijelaskan teman-teman juga.
Nah, untuk yang pertama, sebelum Ibu masuk gitu ya, ini ada limit fungsi bernilai real ya, di sini ya. Kita kembali lagi sedikit, kita flashback lagi gitu ya semuanya ya. Suara saya kedengeran ya? Ini udah kelihatan ya? Iya, Ibu, kedengaran, Bu. Kedengar. Oke, kita flashback lagi gitu ya. Eh, mungkin di kalkulus 1 ya, mungkin gitu ya. Nah, di situ kita kenal namanya limit fungsi bernilai real gitu ya. Nah, Ibu sempat copy juga, jadi hanya mengingat aja gitu ya. Eh, misalkan ada suatu fungsi fx yang terdefinisi gitu ya pada suatu interval terbuka pada titik x0 gitu ya. Tapi dia tidak sampai x0 itu sendiri, dia hanya mendekati. Tadi katanya menggunakan pendekatan limit gitu ya. Nah, kita bisa katakan limit dari fungsi fx itu ya, ketika x mendekati x0, ini ya, adalah L ya. Tapi di sini fx juga hanya mendekati L gitu ya, tidak sampai L gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambarnya, kita flashback kembali, kita pahami kembali gitu ya, mengingat kembali gitu ya. Nah, saya ambil pada sumbu X gitu ya, titik X0 nih ya, kelihatannya di sini ya. Saya ngambil di bukunya Thomas. Saya ambil titik X0. Nah, kemudian di sini ada sekitaran likelihood-nya. Saya ini dikasih lambda ya. Lambda, jadi di sini X0 min lambda dan X0 plus lambda. Mengingat yang sebelumnya ya. Nah, maka di sini titik-titik di sini adalah titik X, di mana X mendekati X0, tetapi tidak sampai X0. Gitu ya, kan dia menggunakan pendekatan ini ya. X mendekati X0, tapi nggak sampai X0 gitu ya. Nah, maka di situ, ini kalau saya blok warna biru, ini sebenarnya sama, cuma saya blok warna biru. Jadi di sini X min X0 gitu ya, dia di kisaran antara 0 sampai dengan lambda. Maka dia pasti akan berkorespondensi, gitu ya, X0-nya akan berkorespondensi dengan L. Nah, di sini juga ada likelihood-nya ya, epsilon gitu ya. Nah, maka di sini pasti akan ada mutlak dari Fx min L kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka pasti ada lambda lebih dari 0, sedemikian hingga untuk setiap nilai X ini ya, X min X0 mutlak ya, dia di antara 0 sampai lambda karena harus positif ya. Maka di situ pasti ada Fx min L kurang dari epsilon. Epsilon. Nah, hal yang sama ya untuk limit bernilai vektor gitu ya. Dia hampir sama dengan limit dari fungsi bernilai real. Seperti itu. Nah, di sini definisinya untuk limit dari fungsi vektor, misalkan ada suatu fungsi gitu ya, RT gitu ya, FTI plus GTJ plus HTK gitu ya, dia merupakan suatu fungsi vektor, sedangkan L itu merupakan suatu vektor gitu ya. Nah, maka di sini RT-nya itu memetakan setiap elemen di D, D-nya itu dari domain ya, subset di R ke Rn, di mana T0-nya itu adalah anggota dari R, dan L-nya anggota dari R pangkat N, gitu ya. Kita katakan bahwa R itu akan mempunyai nilai limit L, ya, pada saat T mendekati T0. Kita bisa tulis seperti itu. Ini juga sama ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan ada suatu bilangan lambda gitu yang berkorespondensi ya tadi dengan epsilon yang lebih dari 0 gitu ya. Atau untuk setiap nilai untuk setiap nilai T ya. Sedemikian hingga kita bisa tulis seperti ini untuk mutlak dari T min T0 di antara 0 sampai dengan lambda, maka RT min L kurang dari epsilon. Jadi hampir sama ya. Jadi kalau untuk limit bernilai vektor itu juga hampir sama dengan dengan limit fungsi bernilai real, hampir sama ya. Nah, ini kemudian di sini misalkan ya tadi ya, nilai RT-nya, fungsi RT-nya itu adalah FTI plus GTJ plus HTK gitu ya. Misalkan seperti ini. Dia merupakan suatu fungsi vektor, L-nya adalah L1I plus L2J plus L3K. Nah, maka di sini limit dari T mendekati T0 RT dia sama dengan L. Ya tadi ya. Nih ya, kita pakai yang ini. Nah, maka di sini limit dari T mendekati T0 fungsinya menjadi RT-nya dia menjadi FTI plus GTJ plus HTK sama dengan ini. Ya, kita tulis lagi, kita substitusikan. Dia sama dengan L-nya adalah ini ya, L1I plus L2J plus 3K gitu ya. Nah, dari sini lebih perjelas lagi gitu ya. Jadi di sini limit dari FT itu sama dengan L1, limit dari T mendekati T0 GT sama dengan L2, FT sama dengan ya, limit T mendekati T0 HT itu sama dengan L3. Bisa kelihatan ya? Ini dipisah seperti itu. Nah, sehingga persamaannya ya,
limit RT gitu ya, pada saat T mendekati T0 itu bisa seperti ini. Jadi limit T mendekati T0 FTI plus limit T mendekati T0 GTJ dan limit T mendekati T0 HTK gitu ya. Sehingga saya tulis lagi di bawah gitu ya. Ini ekuivalen ya. Limit T mendekati T0, silakan substitusikan RT-nya. Fungsinya sama yang di atas. FTI plus GTJ plus HTK sama dengan ini. Ya kan? L-nya. L1I plus L2J plus L3K. Nah, ini sendiri bersifat linear ya. Ini sama ekuivalen dengan limit FT, limit T mendekati T0 FTI plus limit T mendekati T0 GTJ plus limit T mendekati T0 HTK. Jadi untuk menentukan limit suatu fungsi bernilai vektor dari R ke Rn, itu tinggal kita bisa melakukan limit per komponennya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Tadi sama nggak contohnya? Sama ya? Nah, di sini sama ya, kalau udah dijelaskan temanmu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada fungsinya RT-nya cos TI plus sin TJ plus TK, gitu ya. Nah, tentukan nilai limitnya pada saat T0-nya sama dengan pi per 4. Nah, tinggal masukkan aja gitu ya, substitusikan. Bisa dijabarkan seperti ini ya, bersifat linear ya. Limit cos TI plus limit T mendekati pi per 4 sin TJ dan limit T mendekati pi per 4 TK. Ya, silakan tinggal substitusikan aja gitu ya. Jadi sama dengan setengah akar 2i plus setengah akar 2j plus pi per 4k. Tadi terkait dengan limit gitu ya. Nah, bagaimana dengan kontinuitas? Oke, memang untuk menentukan kontinuitas gitu ya, itu memang ada 3 ya syaratnya ya. Yang pertama, fungsi RT-nya itu terdefinisi. Tadi sudah benar sih sebenarnya. Sebenarnya nggak jauh berbeda juga dengan kekontinuan untuk fungsi bilangan real. Boleh gitu. Yang kedua, nilai limit dari RT-nya ada apa? Ada ya nilainya ya. Dan yang ketiga, limit dari RT sama dengan nilai RT RT. 0-nya. Gitu kan? Ya. Mm-mm. Nah, sama juga, tetapi di sini lebih dirangkum lagi, gitu ya. Saya menggunakan bukunya apa tuh Thomas ya. Dia langsung mendefinisikan seperti ini, bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena pada saat seperti ini itu pasti ya dia terdefinisi dan nilai limitnya juga pasti ada, sehingga sebenarnya cukup aja yang ketiga, kayak gitu. Boleh juga seperti itu. Nah, ini ada referensi dari bukunya Thomas, boleh dipakai ya. Dia mengatakan definisi, jadi bisa langsung aja kita pakai, gitu ya. Acuannya pada apa? Bukunya Thomas, gitu ya. Nah, di sini kekontinuan pada suatu titik, gitu ya. Nah, di sini ada suatu fungsi vektor, gitu ya, RT. Pakai aja nggak apa-apa, gitu ya. Adalah suatu, dia dikatakan kontinu ya, pada suatu titik T sama dengan T0, gitu ya, dalam domainnya sendiri, gitu ya. Jika nilai limit T mendekati T0 RT sama dengan RT0. Jadi fungsi itu sendiri ya. Jadi kita bisa langsung pakai yang ketiga, tidak apa-apa. Fungsi ini dikatakan kontinu jika dia kontinu di setiap titik dalam domainnya. Ya, tadi contoh yang tadi ya, fungsi RT-nya ini ya, sin TI plus cos TJ plus TK gitu ya. Apakah dia kontinu di titik pi per 4 gitu ya. Nah, iya ya dia kontinu ya, karena nilai limitnya dia sama dengan nilai ininya ya. Kalau kita masukkan, ini kan juga sama dengan R, T-nya sama dengan pi per 4, ya kan? Sama aja gitu ya. Berarti dia kontinu ya di pi per 4 karena semua komponennya juga kontinu di T sama dengan pi per 4. Simple ya. Nah, itu terkait dengan limit dan kekontinuan fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Nah, saya hanya menguatkan saja gitu ya. Nah, ini ada beberapa latihan ya semuanya ya. Saya juga ngambil di buku Parsel. Silakan dikerjakan yang sudah saya bintangin, nomor 2, nomor 4, nomor 7. Nah, ini ada 2, Bu. Ya, silakan dibuktikan satu-satu ya. Pada saat T-nya pi, pada saat T-nya adalah 3pi per 2. Pada saat nomor 10, nomor 13, dan nomor 14. Cuma mungkin di buku Thomas itu ya, perintahnya beda. Nah, ini yang saya sudah sesuaikan. Pertanyaannya ini ya. Tentukan nilai limitnya, kemudian tunjukkan bahwa RT itu, buktikan bahwa fungsi RT itu dia kontinu di T0. Ini T0-nya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya, tugasnya apa ya? Oke, gampang kan cuma menentukan nilai limitnya, terus kemudian menentukan apakah dia kontinu,
di T0. Berarti nilai limitnya apakah sama dengan nilai RT0-nya? Ya. Kalau sudah, saya lanjutkan lagi untuk limit fungsi bernilai vektor dari F, ini salah ya, Rn ke Rm ya, seperti itu. Nah, ini definisinya bisa langsung dipakai saja. Eh, Misalkan ada suatu fungsi ya, F bar, dia memetakan setiap elemen di D yang subset di setiap elemen di domainnya itu, dia subset di R pangkat N, dipetakan ke R pangkat M gitu ya. Kabarnya merupakan suatu titik pada daerah asal fungsi. Tadi juga sama sih sebenarnya. Kayaknya referensinya sama ya kita ya. Limit X mendekati A bar, Fx bar sama dengan L. L-nya kalau dijabarkan jadi L1, L2 sampai Lm. Gitu ya, sama juga ya. Nah, maka di sini limit X mendekati A, Fix gitu ya, dia sama dengan Li. Gitu ya. I-nya 1, 2, 3 sampai dengan M. Nah, maka dia ekuivalen dengan kita jabarkan di sini F1X, limit dari X mendekati A, bar gitu ya, X1X, X2X, X3X sampai dengan Fmx gitu ya. Sama dengan L1, L2, L3 sampai Lm. Nah, ini ekuivalen dengan ini. Limit X mendekati A, F1X, F2X, F3X sampai Fmx. Nah, bisa seperti ini ya, dia bersifat linear ya. Sama dengan limit F1X, limit F2X, limit F3X, seterusnya sampai limit Fmx sama dengan Li. Gitu ya. Nah, ini contoh. Tadi sama ya contohnya ya. Kayaknya ya, kita sama satu referensi kayaknya. Nah, misalkan di sini diketahui suatu vektor, vektor A-nya 1, 2, 1, sama ya tadi ya. Nah, cuma tadi yang saya harus direvisi variabelmu. Tadi kan variabelmu X, Y, Z, sedangkan di sini memang memintakan X. Kenapa kok berbeda gitu? Mendingan kamu buat aja seperti ini. X1, X2, X3. Nah, ini diubah ya untuk variabelnya. Intinya sama aja. Nah, silakan substitusikan diperoleh min 1, 3, sama 3. Ini alasannya kan, reasonnya ya. Jadi pada saat X1, X2, X3-nya, dia mendekati. Ini kan sebenarnya limit X mendekati A bar ya. A barnya ini, X barnya X1, X2, X3. Gitu ya. Ke 1,2, min 1. Nah, seperti ini ya. F1X-nya sama dengan ini, 2X1 plus 3X3. Silakan substitusikan ketemu min 1. Berikutnya sama ya, sama dengan 3 dan min 1, 3 dan 3. Ya, udah sesuai dengan apa yang udah dijelaskan. Cuma mungkin variabelnya bisa disesuaikan aja. Nah, ini contoh lainnya juga, misalkan mencari intinya sama ya, limit X, Y mendekati 0,0 gitu ya. Nah, ini kan dari N ke Rm ya. Ini berarti fungsinya F gitu ya. Domain yang memetakan dari R pangkat 2 ke R kuadrat gitu kan sebenarnya ya. Nah, kalau seperti ini juga sama, silakan substitusikan saja langsung. Ingat limit X, Y mendekati 0,0 sin XY per XY gitu ya. Ini sebenarnya sudah ada di kalkulus ya. Memang ada teoremanya ya. Untuk limit theta mendekati 0 sin theta per theta, dia sama dengan 1. Untuk tetanya adalah radians. Jadi 1, sedang ini tinggal substitusikan aja, dia sama dengan 0. Langsung saja tidak apa-apa. Sedangkan ini teoremanya ya. Kalau misalkan ada dua fungsi, F dan G gitu ya, dia memetakan setiap elemen di daerah domain yang subset di Rn ke Rm gitu ya. A-nya adalah suatu titik pada daerah asal fungsi, limit X mendekati A, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati A, Gx sama dengan M. Nah, maka dia beberapa sifat ya, teorema bisa sekalian pakai. Misalkan ini konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan jadi C, limit dari X mendekati A, Fx gitu ya. Nah, bisa tulis seperti ini. C kalikan dengan L. Kan ya? Nah, kemudian yang kedua, limit X mendekati A. Untuk penjumlahan dan pengurangan ya, Fx plus minus Gx akan sama dengan L plus M. Jadi bisa dijabarkan. Untuk perkalian juga sama, gitu ya. Limit Fx kalikan Gx sama dengan L kalikan M. Limit Fx dibagi limit Fx per Gx sama dengan limit Fx dibagi limit Gx atau L per M. Ya, bisa langsung dipakai saja. Yang terakhir, kekontinuan fungsi F yang memetakan setiap elemen di D yang subset di Rn ke Rm gitu ya. Nah, ini definisi sama kayak tadi, nggak tahu berbeda juga ya dari sama kayak F yang R ke Rn ya. Intinya sama aja ataupun yang fungsi bernilai real ya.
Jadi di sini jika ada fungsi fx dikatakan continue di titik x sama dengan x0, jika masing-masing komponennya continue di titik x sama dengan x0, atau seperti ini ya, dia dikatakan fungsi ini, Rn ke Rm, dia dikatakan continue di x sama dengan x0 jika dan hanya jika ini. Bisa langsung pakai aja sifat yang ketiga, limit pendekatan ya, limit dari x mendekati x0, fx sama dengan nilai fungsi komponen itu sendiri, fx0. Nah, ini contohnya tadi ya, intinya sama juga sebenarnya. Nah, apakah dia continue di titik 0,0, tinggal kita substitusikan aja. Ternyata nilai fp0-nya itu sama dengan nilai limitnya, yaitu 1, min 1, dan 1. Sehingga kita bisa katakan fx, y ini dia continue di titik p0. Tadi p0-nya adalah 0,0. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup ya? Kalau cukup, nah ini juga ada latihan ya. Jadi setiap subtopik ada latihan, gitu ya. Tadi kan dari fungsi f, r ke rn udah ada. Ini untuk yang latihan f, r, rn ke rm ya. Silakan dikerjakan nomor 1, nomor 2 yang sudah saya bintangin ya, nomor 6, nomor 12, ini yang 3 variabel, nomor 22, 25, dan 26. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau untuk latihan ya, dari fungsi f, rn ke rm itu ada 6. Kalau yang f dari r ke rn itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 6. Jadi ada 12 totalnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan materi ataupun dengan tugas. Cukup? Saya mau izin tanya, Bu. Iya, silakan Guti. Un- Untuk yang sifat atau teorema limit tadi kan tadi Mm-mm. limit pokoknya x bar mendekati x bar 0 terus kalau perkalian, nah itu maksudnya dot product atau L1 dikali M1 Yang mana yang ya? teoremanya, Bu. Mm-mm. Iya, Nah, itu untuk yang teorema 4 itu maksudnya L1 dikali M1 produk ya. L2 dot product. Mm-mm. Oh, baik, Bu. Oke. Intinya dia gini loh, sebenarnya dia pakai dot ya. Jadi dia membuktikan kalau nilai ini, teoremanya ya, limit dari fx-nya ini, yaitu sama dengan limit dari perkalian dua fungsi ya, f dan g, itu sama dengan limit fx kalikan limit gx. Ini kayak sifatnya aja sih sebenarnya. Tapi di sini, di bukunya dia mengatakan teorema, gitu ya. Jadi bisa langsung dipakai saja. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kalau cukup, saya berikan ke moderator. Tadi kayaknya masih ada latihan ya? Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Flavia atas penguatannya. Karena tadi katanya ada latihan, boleh untuk kelompok 7 ditampilkan latihannya. Langsung aja ya. Soalnya apa, jawabannya apa gitu ya. Nanti biarkan masih banyak tuh tadi soalnya ada 12 ya. Bisa lebih banyak untuk latihan asinkronosnya. Oke, lanjut soal latihan ya. FT-nya itu T cos 1 per TI tambah 2 log T min 4 J ditambah 5 T per 3 min akar 9 min T gitu. Nah, tentukan limit T mendekati 0 dari FT. Udah per komponen. Berarti untuk I-nya tadi ya, itu berarti limit, maaf, berarti limit T mendekati 0, 0 itu adalah T0-nya ya, sesuai tadi. T cos 1 per T, berarti limitnya adalah 0, karena ini 0. Jangan, kita dulu presentasi gue. Jangan. 0 dikali, ya 0 kali berapapun hasilnya adalah 0 gitu. Lalu ini untuk komponen I-nya, untuk komponen J-nya, berarti limit yang mendekati 0 dari 2 log, ini sama aja ya, penulisannya aja beda, berarti 0 min 4. Berarti 2 log
min 2 gitu kan. Kok min 4? 2 log min 4 ya. Itu hasil, kok min 1 ini. Ini salah nih, Bu. Maaf. Ini harusnya nggak ada ya, Bu ya. Ini harusnya DNA ini. Did not exist. Karena di sini domainnya adalah apa, basisnya adalah minus, apa namanya, hasilnya minus, itu tidak bisa. Berarti ini DNA atau does not exist, berarti di sini limit T mendekati T0 dari komponen K-nya adalah 30. Kenapa? Karena 5T, kita tahu kan kali akar sekawannya adalah 3 plus 9 akar 9 min T per 9 min 9 plus T. Oh sorry, min T ya. Min T gitu. Berarti di sini adalah tinggal satu min T, berarti ini coret T-nya bisa, berarti sisa minus. Jadi min 5 kali 3 plus akar 9 itu. Karena T-nya 0, berarti 9 min T berarti 9 min 0. Berarti 5 dikali 6 min 30 gitu. Nah, maka limitnya adalah T mendekati T0 itu adalah, karena di sini 0 dan di sini tidak terdefinisi di aksis ya. Kenapa nggak terdefinisi, Kan Vivi? ya, ya Bu ya. Kan 2 log Hmm? min 4 itu kan tak terdefinisi kan Bu ya. Kenapa ayo? Karena terdefinisi nggak sih? Tunggu, saya lupa. Enggak kan Bu? Saya ngambil dari buku, ada buku tua, tapi ini kan Logaritma 2 log negatif terdefinisi nggak? logaritma negatif. Oh ya, terdefinisi ya? Enggak terdefinisi kan Bu? Coba dicek. Google boleh kok. Oh, karena iya, iya geti. Karena menurut numeris logaritma harus lebih dari 0. Nah, Oke. berarti ini kan karena ini kurang daripada 0, berarti dia tidak terdefinisi kan tadi, Ah, dia negatif ya. does not Lognya exist. negatif. Dia harus positif. Iya, Mm-mm. Coba iya, dikasih soalnya tuh. betul Bu. Misalkan 4 min T. Nah, itu kan jadi definisi itu. Berapa? Ayo. Misalnya. Oke, misalnya kita ganti soal 4 min T, Nah, itu berarti kan di lebih sini bisa jadi 2 log 4. Jadinya berapa? Berarti kalau 2 log 4 hasilnya adalah 2. Itu Ya. misalkan kita ganti soal ya. Berarti di sini 2 log 4, sorry, 4 min T ya, gitu. Itu akan sama dengan 2 untuk limit P mendekati 0. Berarti kita ganti soalnya seperti ini ya, yang komponen J-nya. Berarti karena ini, oh ya 4-nya hilang ya. Oke, berarti di sini sisanya bukan DNA ya. Karena kita ganti soalnya 4 min T, berarti 2 log 4 min T J. Itu akan sama dengan 2. Di sini kita punya 0, kita punya 2, dan di sini kita punya min 30. Berarti itu akan sama dengan, nah karena komponen I-nya 0, berarti ya udah 0. Berarti J-nya adalah min, sorry, sisa apa? 2J plus, min ya, maaf, min 30K. Seperti itu untuk soal nomor 1. Oke, jadi ada definisi ya. Kalau misalkan ada satu komponen aja nggak terdefinisi, jadi nanti nilai limitnya menjadi tidak definisi. Iya. Ya. Oke, next. Oke, Next. terima kasih. Oke, selanjutnya apakah fungsi fx
E pangkat 2xi plus 1 per xj plus akar x min 3 ke kontinu di titik x sama dengan 0. Mari kita lihat. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya. Kan kalau misalkan limit x mendekati 0 dari E pangkat 2x, yaitu kan untuk komponen I-nya adalah 1 kan. Karena E pangkat 2 kali 0, hasilnya M pangkat 0, hasilnya 1. Nah, terus di sini udah ada 1 nih, bahwa limit x mendekati 0 dari 1 per x, itu tidak ada limitnya. Itu. Maka kalau 1 saja dia sudah tidak ada, maka limitnya kok yang mendekati 5. Salahnya, Bu. Ya, saya X mendekati 0, Bu. Saya salah tulis. Ini dari fx. Ini X mendekati 0. Berarti itu tidak ada. Karena untuk komponen J-nya, salah satunya ini sudah tidak terdefinisi. Sama seperti ini. 0, min 3. Berarti kan tidak mungkin ya di bilangan real ya. Akar min 3 gitu. Berarti tidak terdefinisi atau does not exist, tidak ada. Maka limitnya itu tidak ada. Maka juga jika limitnya tidak ada, kita cek limitnya tidak ada, maka fungsi tersebut tidak kontinu di x sama dengan 0. Seperti itu. Nah, contoh soalnya kayak begini. Berarti salah satu elemen saja yang tidak terdefinisi, maka dia tidak kontinu di selang tersebut. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 3. Hitungan limit fx, x gede karena itu jabaran dari banyak x. Jika ada di, ini harusnya x0, maaf, hilang. Oke, berikut fungsinya. Fungsi fx sama dengan x min y, x kuadrat min y kuadrat per x plus y. Dengan x0-nya 1, min 1. Jadi ini dari R2 ke R2. Lalu limit x, y mendekati 1,1 untuk F1-nya tadi kan x min y sama x kuadrat min y kuadrat per x plus y ya. Jadi F1-nya itu yang x min y. Lalu disubstitusikan deh x dan y-nya. Jadi 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Kemudian, kemudian yang F2, maaf kayaknya harus ditulis aja deh. Min y sama x kuadrat min y kuadrat per x plus 2. Dah, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya untuk yang F2-nya itu yang x kuadrat min y kuadrat per x plus y. Ini per ya, bukan dipisah gitu teman-teman. Jadi emang jadi satu, karena 2 ke 2. Lalu limit x, y mendekati 1,1 di karena kalau misalnya langsung disubstitusikan ini bakal jadi 0 per 0 ya. Itu nggak bisa dan jadi dipecah. Yang atas jadi x plus y kali x min y. Lalu dicoret x plus y-nya sama x plus y, kemudian dapat x min y aja. Jadi x min y, x, y mendekati 1, min 1. Untuk x min y sama dengan disubstitusikan hasilnya 2. Jadi limit fx di x0-nya yang tadi 1, min 1 adalah 2,2. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk latihan soal nomor 4, ada hitunglah nilai limit fx jika ada di x0 dengan fungsi fx-nya itu dan akar 1 min x kuadrat min y kuadrat itu harusnya x kuadrat ya, duanya dipangkatin x kuadrat ditambah y kuadrat dengan x0-nya itu 0,0. Jawabannya fx-nya ini tadi soalnya yang pertama kita substitusikan
fx-nya itu tadi kan x0-nya 0,0, maka kita substitusikan ke fungsinya, jadi ln akar 1 dikurang 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat, 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan ln 1 pangkat 0 sama dengan 0 dan 1. Nah, untuk limit x mendekati x0 fx-nya sama dengan limit ln akar 1 min x kuadrat dikurang y kuadrat, x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi hasilnya itu ln 1 pangkat 0 sama dengan 0 dan 1. Maka nilai hasil limit fungsinya adalah 0,1. Selanjutnya, untuk latihan soal nomor 5, periksalah apakah fungsi f memetakan dari R2 ke R3, fx sama dengan pangkat x tambah y cos x ditambah y 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1 itu continue di x0 sama dengan 0,0. Nah, selanjutnya kita jawab yang tadi syaratnya itu ada 3 ya. Ada fx0-nya itu ada dan terdefinisi. Kita substitusikan tadi x0-nya itu 0,0. Jadi pangkat 0 ditambah 0 cos 0 ditambah 0 2 dikali 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya 1 dan 1. Lalu untuk syarat kedua, limit x mendekati x0, fx-nya itu ada. Kita cek limit x mendekati x0, fx sama dengan pangkat 0 tambah 0 cos 0 tambah 0 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1,1 dan 1. Nah, jadi fungsi fx-nya tadi fx-nya continue di titik x0 0,0. Sudah Ibu untuk latihan soalnya. Soal saya izin kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan latihan soalnya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan latihan soal yang telah dipaparkan oleh kelompok 7? Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan latihan soal oleh kelompok 7? Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya, untuk Bu Fafia, dikarenakan ini tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah selesaikan saja Zoom-nya atau bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih ya Mbak Ayunisa ya. Tadi Ibu sudah memberikan, harusnya tadi yang ini ya latihannya langsung aja gitu. Nanti Ibu terakhir, ini next mungkin gitu aja ya. Sampai akhir, sampai latihan baru terakhir Ibu gitu ngasih memberikan penguatan.
Tadi Ibu sudah memberikan penguatan ya, bisa diakhirin saja. Jangan lupa semuanya udah saya share, udah Ibu share PPT yang tadi Ibu udah share, udah Ibu eh, tadi tampilkan gitu ya, share screen nanti ya. Itu ada beberapa latihan, silakan dikerjakan yang di bintang saja gitu ya. Jadikan satu PDF, ditulis tangan, jadikan satu PDF, tolong diletakkan di satu link G Drive gitu ya. Mungkin PJ-nya ya, Sherlyn atau Divi, silakan gitu ya. Itu saja, eh, bisa di closing Mbak? Boleh? Ditutup? Baik, baik. Karena sudah selesai pemaparan materi dari kelompok 7, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan sebagai moderator pada hari ini, kepada Bu Flavia, kepada kelompok 7, dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga minta tolong ya, untuk seterusnya, bisa nggak ya Jumat jam pagi gitu, jam 8 atau jam ini, bisa ya? Atau ada mata kuliah lain? Jumat itu kalau pagi itu kita full Bu, ada teori bilangan sama apa BIM ya, bahasa Inggris matematika ya untuk pagi. Itu. Gitu. Iya Bu. Oh ya. Kalau untuk Jumat pagi itu kita penuh Bu. Kalau kami jam segini bagaimana? Tergantung teman-teman. Jam sini kosong kan ya? Kecuali nanti di tanggal 25 baru kita jadwal kita ini. Soalnya saya ada kegiatan yang tanggal 29, jadi bisa tanggal 25 saja. Gitu ya. Jadi seterusnya hari Kamis ya. Jam segini ya. Kecuali nanti di tanggal 28. Di minggu yang pekan tanggal 28 kita tanggal 25 saja. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Terus untuk tugas yang ininya, kelompoknya, tolong nanti Divi atau Sherlyn kirim ke saya lagi ya. Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk PowerPoint yang bisa diedit. Oke? Dikirim ke saya ya. Oke, kalau sudah, saya cukupkan. Terima kasih. Bu, izin bertanya Bu. Yang tadi yang dikumpulkan dalam bentuk PPT yang bisa diedit tuh yang kita share screen-nya Bu, yang kita presentasikan ya Bu. Betul. Oh, berarti untuk seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok sini 7 kirimnya yang PPT-nya aja Bu. Iya, iya. Oke, bukan PDF berarti ya Bu. Bukan. Untuk semuanya ya, kan yang Iya. ini kan semua udah harus punya, udah selesai semua ya PPT-nya, tinggal kita presentasiin aja kan sebenarnya. Iya. Cukup, saya akhirin. Selamat siang dan terima kasih. Ibu izin dulu ya semuanya. Iya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.